Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa Alwi dari kelas A dengan NIM 1963040004, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan uji analisis regresi linear sederhana. Adapun tujuan dari uji analisis regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y atau variabel terikat. Selanjutnya, yang saya akan analisis yaitu pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan anak, di mana variabel X yaitu faktor pendidikan dan variabel Y adalah kemiskinan. Sebelum memulai tahapan data, yang saya akan analisis yang pertama adalah analisis deskriptif, kedua grafik, diagram atau bar sampel, yang ketiga komparasmen, yang keempat uji regresi linear, sedangkan yang kelima yaitu uji normalitas regresi linear sederhana. Baik, kita mulai. Yang pertama kita analisis deskriptif. Baik, saya akan menjelaskan dari data frekuensi tabel di mana variabel X adalah pendidikan. Selanjutnya yaitu frekuensi tabel kemiskinan. Baik, kita klik analyze. Lalu kita klik deskriptif. Deskriptif statistik terbagi atas dua yaitu frekuensi dan deskriptif. Tapi yang kita pilih pertama adalah frekuensi. Baik, kita blok kemudian kita pindahkan kepada variabel. Lalu kita klik OK. Baik, inilah dia hasil dari frekuensi tabel faktor pendidikan, di mana nilai validnya yaitu 10, frekuensinya yaitu 1, persennya 3,3, valid persennya 3,3, dan nilai kumulatif persennya yaitu 3,3. Baik, begitu pula selanjutnya. Baik, kita akan lihat totalnya. Total frekuensinya yaitu 30, persennya 100,0, valid persennya 100,0. Selanjutnya kita akan melihat frekuensi tabel kemiskinan, di mana nilai validnya yaitu 9, nilai frekuensinya yaitu 1, nilai persennya yaitu 3,3, valid persennya 3,3, dan kumulatif persennya 3,3. Begitu pula selanjutnya. Baik, kita akan melihat total dari frekuensi tabel kemiskinan, di mana total frekuensinya yaitu 30, total persennya 100,0, dan valid persennya 100,0. Selanjutnya kita kembali kepada analyze. Kita klik analyze. Lalu kita klik deskriptif statistik, kemudian kita pilih deskriptif. Baik, kita blok, kemudian kita pindahkan kepada variabel. Kemudian kita klik OK. Inilah dia deskriptif tabel faktor pendidikan dan kemiskinan, di mana faktor pendidikan jumlah sampel yaitu 30, nilai minimumnya yaitu 10, nilai maksimumnya 85,
meannya yaitu 36,53, sedangkan standar deviasinya yaitu 18,975. Sedangkan pada deskriptif tabel kemiskinan yaitu jumlah sampelnya 30, nilai minimumnya yaitu 9, nilai maksimumnya yaitu 76, nilai meannya 25,20, sedangkan standar deviasinya yaitu 14,817. Selanjutnya kita melangkah kepada grafik. Kita klik grafik, lalu kita klik legasi dialog. Setelah itu kita klik bar, lalu kita klik simple. Setelah itu kita klik define. Lalu kita masukkan pendidikan anak. Kita masukkan di kategori eksis. Lalu kita klik OK. Baik, inilah dia grafik dari faktor pendidikan, di mana nilai tertinggi pada grafik faktor pendidikan ditunjukkan pada angka 27. Mungkin teman-teman bisa melihat. Baik, selanjutnya kita kembali kepada grafik. Lalu kita klik legasi. Setelah itu kita klik bar. Lalu kita klik simple. Kemudian kita klik define. Kita masukkan, kita kembalikan faktor kemiskinan, kemudian faktor pendidikan, kemudian kita masukkan kemiskinan pada kategori eksis. Selanjutnya kita klik OK. Baik, inilah dia grafik dari faktor kemiskinan. Adapun nilai tertinggi dari grafik kemiskinan ditunjukkan pada angka 27. Mungkin teman-teman juga bisa melihat. Setelah itu kita melangkah kepada langkah yang ketiga, yaitu comparison means. Kita kembali klik analyze. Setelah itu kita klik comparison means. Setelah itu kita klik means. Kemudian kita masukkan data Y pada dependent, kemudian data X pada independent. Lalu kita klik option, kemudian kita klik median, lalu kita checklist test for linearity, lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Inilah dia comparison means, dan mungkin teman-teman bisa melihat inilah hasil dari comparison means. Selanjutnya, baik, kita melangkah kepada langkah yang keempat, yaitu uji regresi linear. Untuk uji regresi linear ini memiliki syarat. Yang pertama harus valid dan variabel dan reliable. Yang kedua normal dan linear. Kemudian dasar pengambilan keputusan
Pada pengambilan keputusan terdapat beberapa macam cara, tetapi yang saya gunakan yaitu mengacu pada dua hal. Yang pertama, nilai signifikasi dan nilai probabilitas. Adapun ketentuannya, yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh pada variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh pada variabel Y. Adapun caranya yaitu kita kembali klik Analyze. Lalu kita klik Regression. Lalu kita klik Linear. Dan kemudian kita masukkan variabel Y pada dependent dan variabel X pada independent. Selanjutnya kita klik Save. Kita checklist understand rate. Setelah itu kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Di mana variabel dependent itu variabel terikat dan variabel terikat atau Y di mana kemiskinan itu terikat, dan independen bebas atau X, dan metode yang digunakan yaitu metode enter. Adapun modal summary di mana R atau korelasi nilainya yaitu 0,722. Kemudian kita masuk kepada ANOVA. Diketahui F hitung 30,468 dengan tingkat signifikasi 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan faktor pendidikan atau X berpengaruh terhadap faktor kemiskinan Y. Selanjutnya yaitu koefisien. Nilai signifikan diperoleh dari faktor pendidikan anak yaitu 0,000, yang mana 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, maka faktor pendidikan atau X berpengaruh pada kemiskinan atau Y. Baik, kita lanjut ke yang kelima, yaitu uji normalitas. Yang pertama kita klik Analyze. Lalu kita klik Non-Parametric Test. Lalu kita klik Legacy Dialog. Kemudian kita klik One Sample PS. Lalu kita klik yang paling bawah yaitu Unstandardized. Lalu kita masukkan ke dalam tes variabel. Setelah itu kita klik OK. Uji normalitas dasar pengambilan keputusan. Adapun ketentuan pertama, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual normal. Yang kedua, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual tidak normal. Jadi dari data signifikansinya yaitu 0,200, yang mana 0,200 ini lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya disebut normal. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai
tingkat pendidikan dan faktor pendidikan dan kemiskinan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.